harus tahu bahwa untuk goal kita itu ada harga yang harus kita bayar. Hai, ketemu di episode perdana dengan gue Ojak Stumeang, aka Oji, di acara Lawyer Support Lawyer. Oke, di episode perdana kali ini kita akan membahas dengan tema menjadi in-house counsel, why not? Karena banyak teman-teman yang bertanya nih, ternyata profesi hukum, profesi sarjana hukum itu tidak hanya lawyer, jaksa, hakim, tapi ternyata ada profesi yang bernama in-house counsel. Nah, in-house counsel ini seperti apa sih? Nah, buat teman-teman, supaya teman-teman punya gambaran nih menjadi in-house counsel atau in-house counsel di multinational company, bagaimana sih cara masuknya, kerjaannya seperti apa, dan apa sih tantangan menjadi in-house counsel? Pasti penasaran dong. Rockstar millennials kita di episode perdana kali ini merupakan seorang wanita yang memiliki waktu kerja sebagai in-house lawyer yakni 25 jam dalam sehari. Bayangkan, ngeri nggak tuh? Pasti udah pada penasaran kan? Kita panggil aja yuk. Rockstar kita kali ini adalah Sis Ica. Halo. Jai. Gimana kabar? Baik ya. Gimana nih Sis Ica? Gua dengar-dengar katanya lu kerjaan sebagai in-house counsel di multinational company. Waktu kerja dan waktu tidur lu tuh nggak jelas, gitu kan? Karena ternyata yang dari gua dengar dan gua dapet datanya, lu pegang 12 negara. Lu serius megang seperti itu? Lu kerja seperti itu? 12 negaranya serius. Oh. 12 negaranya serius ya. Gue kebetulan gue pegang beberapa negara di Asia dan di Latin Amerika. Oke. Cuman untuk tidur, ya gue tidur. Oh iya. Gue tidur bro. Gua kira lu kerja sambil tidur gini. Ternyata enggak ya. Kerja sambil Ya. tiduran. Tapi nggak tidur. Iya. Ya memang bener sih, gue pegang 12 negara. Beberapa negara di Asia, terus beberapa negara di Latin Amerika. Oke. Wow, berarti itu merupakan suatu pencapaian ya. Buat gue jujur, sebagai gue sendiri kan profesi lawyer. Nah, untuk menjadi in-house counsel yang megang 12 negara, itu merupakan suatu hal yang baru buat gue. Nah, makanya mungkin buat teman-teman lawyer, support lawyer juga, mereka juga ini merupakan suatu hal yang baru. Oke, tadi lu bilang lu kerja di 12 negara. Nah, dan base-nya itu tadi di Jepang. Nah, gue pengen tahu, lu kenapa masih ada di Indonesia? Bukannya harusnya kerja di Jepang nih, Sis? Atau lu bisa remote kerjaan atau gimana? Coba ceritain. Ya, emang gue ini gara-gara pandemi sih. Oh, oke. Harusnya Ya. gue udah di sana nih dari bulan Maret. Oke. Gitu. Cuman karena di Jepang kan juga lagi emergency state ya. Betul. Jadi gue masih terdampar nih ceritanya Oh, di sini. gitu. Tapi emang gue pegang 12 negara itu. Gue cover beberapa negara kan di Asia dan di Latin Amerika. Memang itu nanti gue remote dari Jepang. Memang gue akan ada roadshow sih jadi memang setiap beberapa bulan sekali tuh gue keliling gitu. Setiap beberapa minggu sekali lah, misalkan stay di satu negara kemudian besokannya pindah gitu. Tapi ya karena pandemi sih bro. Oke. Nah, gini nih Sis, gue ada keresahan juga. Gue pengen bertanya nih. Lu tahu sendiri kan perkembangan zaman ini. Ternyata setelah hasil dari gue riset, ternyata lawyer itu lebih banyak didominasi oleh laki-laki yang berprofesi sebagai lawyer, gitu kan. Dan lu, yang gua tahu kan lu lawyer juga, cuma memang profesi sekarang adalah sebagai in-house counsel, yang dimana tadi lu pegang beberapa negara. Nah, gua tuh pengen tanya, seberapa relate sih perempuan itu berkecimpung di dunia lawyer? Perlu nggak sih? Dan menurut lu tantangannya apa? Kalau ditanya seberapa relate di dunia sekarang perempuan bisa jadi lawyer? Relate banget bro. Perempuan menurut gue, apalagi sekarang ya, the world has no limitation. Perempuan can be anything. Oke. Gue pikir women has so many choices for their career gitu. Jadi mereka bisa jadi lawyer, mereka bisa jadi in-house counsel, mereka bisa jadi yang kata dulu bilang di awal gitu, mereka bisa jadi jaksa juga bisa, hakim juga bisa gitu. Jadi untuk menjadi lawyer seorang perempuan oke banget.
Oke, gua udah nangkep poin lo. Berarti lu tadi pengen bilang bahwa sekarang dunia itu udah nggak ada batasan lagi dan nggak ada lagi soal perbedaan gender. Nah, yang jadi keresahan gue sebenarnya apa sih tantangan seorang perempuan ketika dia menjadi lawyer atau dia menjadi in-house counsel seperti itu? Ada nggak sih perbedaan ketika itu seorang laki-laki menjadi lawyer atau laki-laki menjadi in-house counsel? Tantangan seorang perempuan ya sebenarnya menurut gue sama aja sih ya bro antara laki-laki dan perempuan, cuman perbedaannya kalau perempuan karena perintilannya lebih banyak kali ya. Jadi mungkin yang jadi tantangan adalah pengaturan waktu. Tapi menurut gue ya it's not something that you cannot overcome with kan. Jadi maksudnya ya itu bisa diatasin, lalu tinggal time management lo aja gitu. Kalau laki-laki dan perempuan, kalau perbedaannya ketika mereka beracara mungkin adalah kayak pandangan-pandangan dari eksternal. Ini kayaknya lo tau dong, walaupun sekarang udah nggak ada perbedaan gender, tapi tetap aja ada beberapa pihak yang mungkin memandang sebelah mata perempuan ketika dia beracara atau ketika mereka menjadi lawyer atau ketika mereka menjadi in-house counsel. Tapi ya balik lagi itu bukan menjadi suatu hal yang terus kita jadi nggak mau nih untuk, atau perempuan tuh jadi nggak bisa nih untuk menjadi seorang lawyer atau seorang counsel. Berarti buat teman-teman nih lawyer support lawyer yang lagi dengerin atau yang lagi lihat ini video, sebenarnya apalagi khususnya buat perempuan ya, mahasiswi atau teman-teman di luar sana, kalian jangan ragu berarti jadi lawyer ya. Betul. Karena ternyata jadi lawyer tuh nggak mesti harus dia perempuan atau laki-laki gitu kan, dan kita juga bisa tetap berkarya dimanapun itu gitu kan. Jadi nggak usah langsung ngerasa insecure, nggak usah langsung ngerasa takut, wah nanti kalau perempuan nanti gue ditekan, dibentak, nggak perlu seperti itu ya. Karena ternyata ada kelebihan dan ada kekurangan juga sih memang ketika kita menjadi seorang lawyer perempuan atau kita menjadi seorang lawyer laki-laki seperti itu ya. Betul. Jangan nggak pede gitu. Iya, betul. Tadi kan lu bilang lu tuh kerja di suatu perusahaan multinational company dan lu pegang 12 negara. Gue sih nggak kebayang hal itu, lu kerjainnya gimana. Terlebih lagi tugas-tugas yang bakal lu kerjain, dinamika yang bakal lu kerjain itu lebih banyak. Apalagi nanti misalnya setelah pandemi ini lu bakal ke Jepang gitu kan. Nah cuma sebelum masuk ke situ gue tuh pengen nanya nih, gimana sih proses rekrutmen ketika kita mau masuk ke perusahaan multinational company yang which is lu kan pernah jalanin dan lewati itu step-stepnya, dan teman-temannya juga mungkin penasaran yang pengen masuk ke multinational company, even itu mau mereka menjadi legal, mereka menjadi HR atau marketing, mereka tuh pengen tahu juga nih gimana prosesnya, gimana mereka tuh menego gaji, gimana mereka itu sampai ke tahap-tahap akhir. Nah lu bisa jelasin nggak sharing pengalamannya? Ini berarti kita ngomongin tentang rekrutmen ya bro? Betul. Nah rekrutmen itu sebenarnya di multinational company dan di lokal sama-sama aja sih bro. Ya tahapnya sih mungkin kayak interview gitu kan, terus interview sama HR atau HRD, terus habis itu interview sama user, habis itu mungkin ada juga psikotes, hal-hal yang kayak gitulah, sama aja. Cuman memang semakin kalau yang dari fresh graduate itu tahapnya kurang lebih sama. Tapi ketika lu mau menjajaki posisi yang lebih tinggi, itu interviewnya bukan sekedar interview aja, tapi mungkin ada beberapa company yang dia nyuruh kita presentasi. Nah sebenarnya ketika presentasi itu bro, bukan masalah jawabannya salah atau benar, cuman yang mereka mau lihat, yang user lo mau lihat tuh tentang ini daya analisa lo, terus lu bisa nggak sih berpikir secara strategik gitu. Terus ketika lo dihadapkan, jadi kan nanti akan dikasih kayak satu kasus gitu kan di paper kan. Nah terus lo suruh presentasi. Nah biasanya tuh yang mau dilihat itu strategic mind lo, kemudian daya analisa lo, kemudian bagaimana sih as a counsel, as an advisor kan. In-house counsel itu kan juga sebagai penasehat tapi dalam cakupan internal kan. Nah gimana sih ketika lo ada isu, dia si counsel ini bisa memberikan suatu problem as a problem solver gitu. Jadi nggak ada jawaban salah dan benar sebenarnya. Aku udah dapet nih poinnya yang lu bilang tadi sis. Cuma yang bikin gue jadi penasaran, kalau misalnya itu ternyata bukan soal benar dan salah, dan itu ternyata hanya soal bagaimana kita strategic thinking dalam memecahkan masalah atau problem solving,
Nah, yang gua jadi pertanyaan nih, gimana cara lu mendeliver? Apa lu mendeliver hal tersebut tuh dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris? Kalau di multinational company, kalau gue tergantung soalnya dalam bentuk apa. Oh, oke. Jadi kalau soalnya bahasa Inggris ya gue jawabnya bahasa Inggris. Oke. Ketika presentasi, menurut pengalaman gue nih bro, ketika presentasi kita memang disuruhnya pakai bahasa Inggris. Jadi Oke. penggunaan bahasa Inggris tuh di dalam multinational company terutama ya, itu benar-benar penting. Oke, iya. Nah, berarti lu ada nggak sih yang pengen lu sampaikan buat teman-teman bahwa ternyata bahasa Inggris itu sangat penting nih ketika kita mau bekerja di multinational company. Nah, bahasa Inggrisnya itu yang seperti apa sih? Apa memang perlu grammar, kemudian perlu speaking, listening dan lain sebagainya harus pakem banget atau bagaimana? Dan apakah memang ternyata di dunia lawyer juga itu perlu nggak sih bahasa Inggris? Perlu. Menurut lu gimana? Perlu bro, menurut gue perlu. Dalam multinational company ya terutama ya, itu dokumen-dokumen lu, terus ketika lo presentasi, ketika lo meeting, daily conversation itu bahasa Inggris semua. Oke. Memang nggak perlu banget yang kayak guru bahasa Inggris gitu lah. Lo tau kan yang kayak grammarnya tuh bener-bener perfect gitu ya. Kita kan masih belajar juga ya, but at least lu bisa lah berkomunikasi dengan benar, berkomunikasi dengan baik. Karena percuma bro, lo bisa tahu bahasa Inggris, lo bisa mempelajari semua bahasa yang ada di dunia ini. Kalau lo nggak bisa berkomunikasi dengan orang, atau lo nggak bisa nonsense, iya. Karena percuma gitu lo, apa yang lo mau presentasikan, kita tahu bahasa, tapi kita nggak tahu cara kerja sama dengan orang, kita nggak tahu cara komunikasi, kita nggak bisa presentasi, will going nowhere juga. Betul. Tapi kalau ditanya apakah bahasa Inggris itu penting dan it's mandatory menurut gue. Gue setuju sis, karena gini, kalau lu pengen kerja di suatu perusahaan, apalagi di Jakarta, English is must. Hampir semua, baik itu lu mau lihat di JobsDB, mau lu lihat di LinkedIn, mau lihat di JobStreet, semua platform tersebut mensyaratkan bahasa Inggris. Belum lagi bahasa Inggrisnya harus fluent lagi. Nah itu kan yang menjadi poin concern kita juga nih, kita pengen speak up buat teman-teman yang ada di luar sana supaya mereka bisa menguasai bahasa Inggris. Apalagi ketika mereka mau bekerja, nanti ke depan, ya mereka perlu membekali dirinya dengan bahasa Inggris. Karena sebenarnya setelah gue lihat juga di sosial media banyak kok ternyata semenjak pandemik ini kita tuh bisa belajar bahasa Inggris online. Serius, ini gue bukannya pengen nge-endorse beberapa lembaga tertentu, tapi itu ada. Dan lu kalau misalnya penasaran, gue nanti bisa bantu kasih tahu ke teman-teman yang dengar dan yang liatin video, gue bisa bantu kasih tahu tempat kursus bahasa Inggris yang bagus dan itu online gitu. Nah kenapa? Kalau misalnya kita mau berkarir secara perusahaan di lokal mungkin nggak apa-apa, bahasa Inggris nggak terlalu perlu. Tapi kalau kita mau main ke Jakarta, bahkan kita masuk ke law firm Jakarta yang termasuk Big Five atau Big Ten, English is must. English is mandatory menurut gue. Oke. Nah, sis, kita move ke soal tadi gimana sih proses rekrutmen. Tadi kan lu bilang ternyata kalau untuk level kayak in-house counsel itu ternyata mereka itu bukan lagi ditanya soal salah dan benar, tapi bagaimana kita tuh memecahkan masalah seperti itu kan. Nah berarti kan tuh udah ketahuan levelnya, berarti udah setinggi itu gitu kan. Nah pertanyaannya sis, ini ada teman-teman yang kepo juga nih kayaknya nih, gimana sih lu cara nego gaji atau lu cara menetapkan gaji lu gitu kan. Karena beberapa dari teman-teman juga mereka pengen tahu nih, ketika kita nggak tahu ternyata teman-teman di sana yang lagi nonton atau yang lagi dengar, mereka nih ya gue lagi proses rekrutmen nih, gue perlu gaji nego berapa ya gitu kan, lagi proses offering nih gitu kan, ini gimana nih gitu. Mungkin lu bisa sharing sis. Gue kalau gaji gue adalah tipe yang gue adalah tipe yang gue tahu gue mau mengerjakan banyak hal. Oke. Jadi gue kalau gaji untuk negosiasi sama gue, to be honest nih guys, agak alot gitu. Jadi I see, oke. Gitu. Jadi kenapa gitu? Karena bagi gue kita tuh harus punya standar ya. Tapi kita juga harus tahu diri nih. Karena gini, misalkan sekarang kan UMR 4 komaan ya. Nah, terus untuk orang-orang yang baru lulus kuliah dan baru mau apply, kan hitungannya masih fresh graduate. Oke. Ya kan? Nah, saran gue nih adalah untuk yang masih fresh graduate, ketika kalian dapat
udah goal, udah dapet offering nih dari tempat kalian apply, berapapun yang diberikan selama itu masih meet the requirement gitu, masih meet the UMR, hajar aja bro, hajar aja sis gitu. Karena maksud gue gini loh, ya disitulah tempat lu pada akan belajar. Tuh. Ya kan, lo pahami dulu apa yang akan lo kerjakan nih, lo tekunin dulu bro. Tuh. Nah dari situ baru lo bisa netapkan standar salary lo. Tapi jangan juga jadi yang karena gue mau belajar sekarang UMR 4,5 digaji 1,5, ya udahlah gitu kan. Ada beberapa nih quote unquote nih mungkin pengusaha-pengusaha atau employer gitu ya, atau law firm katakanlah yang katakanlah nih anak baru magang nih, dia kan harusnya belajar dulu, gua kasih aja uang transport dulu. Itu kalau anak magang gitu kan. Tapi kan kalau emang kita mau bekerja ya kita juga harus pakai akal sehat juga. Betul, gitu kan. Jangan mau kalau 4,5 terus kita digaji 1 juta, ya realistis aja lah bro, kita mau makan apa 1 juta. Betul. Gitu. Nah, gue setuju banget sis yang lo bilang tadi, karena based on experience gue, memang kalau prinsip gue nih, waktu dulu kalau kita tarik 7 tahun ke belakang, gue yang penting kerja apa aja, yang penting gue dapat pengalaman dulu. Tapi tentunya on the track, bukan gue akhirnya kerja jadi tukang sapu gitu ya. Tapi gue, misalnya gue kerja di law firm nih, gue buka-bukaan aja. Waktu gue di law firm pertama kali, itu gue di bawah UMR. Tapi nggak apa-apa, gue anggap gue itu lagi belajar, tapi gue digaji. Gitu, walaupun nggak pantas. Nah tapi itulah motivasi gue, seperti itu. Nah jadi gue harap teman-teman di luar sana, bener tadi yang Sis Ica bilang, bahwa ya kerjaan apapun itu, yang penting lu syukurin. Dan sepanjang itu based on dengan kompetensi lu ambil. Dan jangan mengeluh atau bersungut-sungut ya Sis ya. Karena banyak banget nih yang zaman sekarang tadi nggak tahu diri. Belum apa-apa udah nggak mau gitu. Gue punya pengalaman nih bro. Jadi dulu tuh gue justru tuh karir gue awalnya tuh adalah ODP atau manajemen trainee nih. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu ya, pernah denger yang namanya manajemen trainee atau ODP gitu. Biasanya di dunia perbankan tuh banyak tuh yang kayak gitu. Nah, ketika gue jadi ODP, tuh biasanya itu kayak 2009 ya. Kita ketahuan ya, Bo, generasi. Nah, generasi ini ya. Nah, terus film Avatar. Nah, ketika di 2009 itu take home pay gue nih bro, itu lumayan ketika itu ada di angka 4-an lah ya. Di 2009 4, something lah. Nah, tapi gue ngerasa kok background gue legal, background gue sebagai orang hukum, gue mau bekerja di bidang gue dong gitu. Akhirnya gue resign lah. Gue apply waktu itu di local company bro. Ketika gue jadi legal di local company, gaji gue yang gue bawa pulang itu 2,an sekian bro. Karena waktu itu UMR kita tuh masih di angka 2, something. Jadi setengahnya tuh kegerus kan bro. Gue ambil aja karena gue pikir gue mau belajar dulu nih. Gue mau belajar, jadi gue willing to sacrifice. Gue mau berkorban yang dari 4, something menjadi 2, something, ya gue ambil aja. Gitu. Tapi gue harus akuin, disitulah turning point gue bro ternyata. Kalau gue nggak ambil itu waktu itu, mungkin gue nggak ada di titik sekarang di usia yang masih sangat belia ya. Ini masih belia banget. Gitu. Gitu bro. Jadi bagi gue saran yang bisa gue kasih nih ya buat teman-teman yang baru mau apply kerja, kayak yang tadi Bro J bilang juga gitu, kita harus tahu diri dulu nih. Kita belajar dulu, tapi ya tentunya dengan menetapkan batasan dan standar ya. Gitu. Habis itu kita baru bisa menetapkan standar gaji kita. Dalam dunia kerja, maksud gue gini loh. Untuk anak-anak yang fresh graduate dan habis itu kalian pada bekerja kan. Gue punya prinsip gini. Kalau lu digaji 3 juta, jangan kerja kayak orang digaji 3 juta. Kalau lu digaji 3 juta, bekerjalah kayak orang digaji 9 juta. Nah, nih gue suka. Believe it or not nih, ketika lu bekerja, lu dapat gaji 3 juta. Lu bekerja seperti orang digaji 9 juta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tuh harus mau going extra mile, bro. Betul. Kita harus mau memanfaatkan nih setiap momen bekerja kita tuh sebagai suatu hal untuk belajar. Jangan disuruh lembur ngeluh. Disuruh lembur padahal ada deadline. Terus nanti anak-anak lebih pilih ngopi-ngopi. Betul. Ya kan? Lihat Instagram, ada kafe-kafe, restoran yang lagi booming gitu, lagi happening, lebih milih itu padahal lagi ada deadline. Terus
kalau kita going extra mile, believe it or not, one day kan lu banyak belajar kan. Nah, one day lu pasti akan digaji 12 juta. Oke. Gitu. Jadi ketika lu digaji 3 juta, bekerjalah seperti orang layaknya digaji 9 juta. Oke. Itu semua hal itu gue udah alamin sendiri bro, soalnya bro. Gitu. Betul, gue setuju nih. Karena ya yang penting tuh gimana sih dedikasi kita. Betul. Gimana kita memberikan daya juang kita kepada tempat kita bekerja. Iya. Nah terus nih bro ya, terkait gaji. Nah setelah lo nanti bisa bekerja dan lo expert di dalam satu bidang, dari situlah lo bisa menetapkan harga lo. Nah disitulah ketika nanti ada perusahaan offer, lo bisa punya standar gaji lo di situ. Iya. Gitu. Cuma masalahnya gini sih, yang gue tangkap nih beberapa keresahan orang-orang di luar sana teman-teman, mereka tuh pada nggak pede netapin gajinya itu berapa. Padahal kan sekarang udah ada nih platform-platform media, entah Google, atau dia bisa searching dulu gitu kan, atau tanya dulu. Nah menurut lu effort seperti apa sih yang perlu mereka lakuin gitu untuk mereka tahu nih, ya base-nya mereka berapa gitu kan? Harga di pasaran atau benchmarking ya. Menurut gue bisa tanya ke teman-teman, tapi ya tentunya juga nanyanya jangan gaji lo berapa. Iya. Itu jangan kayak gitu ya, juga. Benar. Karena gaji itu is a sensitive data kan. Maksudnya kalau gue orang nanya ke gue, Cak, lu pegang 12 negara, gaji lo berapa? Gue juga nggak ngasih tahu lah bro ya kan. Betul. Nah karena bagi gue itu adalah sensitif dan gue tau lah orang-orang pasti nggak semuanya juga mau kasih tahu. But at least lu bisa tanya ke teman-teman lo, misalkan range salary di industri farmasi berapa sih sebagai legal staff, atau range salary di industri otomotif misalkan, atau di industri oil and gas itu berapa sih? Tanyanya tuh range salary-nya, jadi bukan exact number-nya. Tapi lu juga nanya range salary-nya, jangan range salary lu sebagai legal staff di oil and gas berapa sih, antara 3 sampai 4 juta. Ya itu mah bukan range salary, itu mah pilihannya antara 3 juta atau 4 juta. Betul. Gitu. Oke. Gue ada dapat poinnya, semoga teman-teman juga pada dapat ya poinnya tadi, dalam artian ya sebelum kalian menetapkan gaji, kalian perlu riset dulu. Jangan sampai kalian tuh netapin gaji di luar dari ekspektasi si perusahaan yang mau nerima. Karena kan mereka dalam membuat open recruitment, entah melalui Jobstreet dan lain-lain sebagainya, mereka tuh udah membuat range gaji yang ditetapkan untuk lowongan staff ini. Misalnya below kah, above kah, dan lain sebagainya. Gue juga pengen nanya nih, penasaran. Sebenarnya lu sendiri tuh workaholic atau work-life balance sih? Lu tipikal yang mana? Lu tim mana gitu loh? Gue tim ini kayak tim bubur diaduk dan tim bubur nggak diaduk ya bro. Jadi gimana? Ya gue tuh sebenarnya tidak menyebut diri gue workaholic ataupun gue itu, kan gini loh, kalau workaholic itu seakan-akan nih ya, stigma yang muncul adalah nih orang kerja mulu gitu kan, dan seakan-akan dia nggak punya another life gitu kan. Gue punya, I do have my own life. I really enjoy with my life, but gue juga enjoy banget bro sama kerjaan gue. Jadi kalau dibilang work-life balance bro, balance kan 50-50 ya. Betul. It seems like unrealistic guys gitu. Maksudnya kayak lu gimana cara lu bisa measure gitu loh, 50% lo kerja dan 50% lu for your personal life. Betul. Gue lebih seneng menamakan diri gue ini adalah work life harmony guys. Gitu. Jadi life harmony. Iya, jadi lu harus mengharmonisasikan nih antara pekerjaan lo dengan personal life lo. Apalagi sekarang kan working from home. Work from Bali misalnya. Terus work from everywhere gitu kan. Berarti meaningnya apa nih? Lu harus enjoy your work, tapi lu juga harus bisa menikmati hidup lo. Betul. Ya kan? Betul. Kalau misalkan dibilang workaholic, masalahnya bro, I put my heart on what I do. Betul. I love what I do, but I also enjoy my life. Wow. Kebayang nggak? Jadi kalau dibilang lu tertekan nggak sih, kerjaan itu banyak banget. Lu kadang-kadang lu tidur sedikit. Lu tertekan gak sih? Dan ada perbedaan waktu. Ada perbedaan waktu. Jepang, Latin, bla 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 kan? Iya, pejuang time zone difference sih gue gitu. Nah, kalau ditanya tertekan enggak bro. Gue really love what I do. Betul. Makanya gue bilang yang dicari itu bukan balancingnya, tapi yang dicari adalah harmonisasinya antara pekerjaan dan
personal life lo. Oke, I got your point sis. Karena gini, bagi gue juga, ini gue mau men-summary juga dan pengen kasih pendapat juga bahwa sebenarnya kita tuh sebagai seorang profesional atau sebagai pekerja, cara kita membagi waktu tuh memang bukan sekedar hanya 50-50. Betul. Tapi kalau menurut gue yang kita perlu kasih itu 100%. Kenapa? Ketika gue kerja, gue 100% kerja. Ketika gue lagi di keluarga, gue lagi sama istri gue 100% sama istri. Ya. Nggak mungkin nanti gue sambil sama istri, nih sambil main HP. Betul. Atau enggak, ketika gue kerja, gue sambil main HP Instagram. Nah, itulah waktu kita 100%. Jadi bukan 50-50, tapi apapun kegiatan kita harus 100%. Apapun kerjaan kita harus 100%. Ya. Sepakat kan? Sepakat. Nah, sis, gue juga penasaran nih. Ada pertanyaan yang mengusik banget nih di pikiran gue. Sebenarnya kenapa sih, sis, lu harus ambil profesi in-house counsel dan berapa harga yang lu harus bayar untuk profesi ini? 2.000 kah? 4.000? Atau berapa? Udah gitu masih kembalian lagi. Iya. Nah, iya jadi gue tuh emang gue punya target kan. Gue punya target hidup untuk gue bisa berkarir di pasar internasional. Terus gue mikir dong gimana sih cara kita as a lawyer itu kita bisa punya karir di dunia internasional. Betul. Kalau misalkan by law firm bisa sih, dulu kan gue di law firm. Bisa memang, tapi seberapa besar sih chance kita gitu loh, karena kan saingannya banyak banget kan. Yeah. Nah, gue mikir nih, caranya adalah untuk bisa mencapai ke international market, lu harus sangat spesifik. Iya. Memahami atau menjadi expertise di bidang tertentu yang lo tahu sekiranya nih belum banyak pesaingnya. Nah, akhirnya gue pilihlah industri farmasi. Oke. Nah, kebetulan di industri farmasi ini gue punya kesempatan untuk membawahi beberapa bagian. Jadi nggak cuma legal, compliance, terus habis itu ada internal control juga. Jadi ada 3 area. Yeah. Nah, semakin luas area gue, tapi ilmu yang gue dapatkan di sini justru semakin spesifik kan, bro. Iya. Nah, jadi chance gue untuk dapet international market itu semakin terbuka lebar, bro. Betul. Gitu. Karena lu expert di satu hal. Karena gue expert di bidang itu. Okay. Harga yang harus gue bayar nih Yep. untuk di titik sampai dengan sekarang di usia yang ya orang bilang masih cukup produktif Yep. lah ya, masih cukup muda. Mahal banget, bro. Gue harus kehilangan waktu main gue, jadi gue tuh nggak tahu nih kalau kayak misalkan anak-anak kan atau orang-orang nih, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, yang lagi hype apa iya, gitu. yang lagi hype, kita masalah duit ada atau nggak ada ntar dulu, yang penting kita bisa masuk Instagram kan, gaya dulu, yang penting gaya dulu kan, eksistensi diri dulu nih, liburan kemana. nah, kita harus tahu nih, bro, untuk mencapai tujuan atau goal hidup kita itu kita harus berani bayar harga. Betul. Jadi orang tidur kita ngelembur. Iya kan? Iya. Orang tuh cuma ngelihat proses suksesnya aja, bro. I see. Orang cuma ngelihat gue sampai di titik sekarang, Iya. tapi orang tuh lupa dulu dalam proses itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Okay. Kita udah nggak tahu lagi mana pagi dan malam, mana subuh dan siang gitu. Ya, iya. Jadi semahal itu, bro, harga yang harus dibayar. Oke, sis, point taken terkait hal itu. Nah, tapi gini sis, gue juga pengen tahu nih, ada yang mengulik hati gue juga nih, penasaran gue nih, gimana sih, ini kan beberapa dari pendengar kita kan ada beberapa lawyer juga kan, nah mungkin mereka ini juga kepo, mereka pengen tahu gimana sih cara untuk mendapatkan klien multinational company. Nah secara kan lu di multinational company nih, nah kira-kira gimana sih kriteria apa sih yang ditetapkan oleh multinational company untuk engage dengan suatu law firm yang ada di Indonesia untuk membantu case atau enggak memberikan opini hukum atau advice hukum dan lain sebagainya. Oke, nah gue itu berarti kan gue klien kan dalam Betul. hal ini kan. Gue Yeah. biasanya kalau mau nyari lawyer nih, bro, kalau multinational company itu Yeah. biasanya dia punya turunan dari mother company. Oh, Gue okay. boleh nyebut merek law firm nggak sih yang di luar? Boleh? Boleh ya. You name Jadi, it, name. Oke, jadi misalkan nih kayak mother company gue, misalkan mother company gue katakanlah pakai Baker McKenzie. Oke. Tapi dia nggak pakai Baker McKenzie, ini cuman analogi ya. Iya, Nah, iya. biasanya nanti afiliasinya itu disuruh cari law firm yang memang dia udah rekanan di negaranya Negara. tuh dengan si Baker McKenzie. Oh, I see. Gitu. Tapi memang sih nggak 100% seperti itu. Bisa ada kesempatan juga kita
sebagai afiliasi yang di lokal itu kita boleh juga cari law firm. Tapi kalau multinational company, karena gue in-house counsel ya, di multinational company biasanya gue disuruh cari satu tentu yang law firm yang memang dia punya spesialis di industri gue. Jadi katakanlah gue industri farmasi, gue pasti cari law firm yang dia punya expertise di, atau dia spesialis di industri farmasi, bro. Karena nggak lucu kalau misalkan nih gue cari katakanlah law firm ABC and Partner, ternyata dia expertise di tambang lah, ngapain gue engage mereka kan? Yang ada nanti dikhawatirkan apa, bro? Dikhawatirkan si law firm ini nggak akan bisa bantu gue, nggak kompeten di bidang itu. Gitu. Tapi dan dia juga harus, si law firm ini juga harus itu tadi yang kayak lo bilang dari awal, bro. English is mandatory. Berarti lagi-lagi ya, English is mandatory ya. Nah, cuma pertanyaan gue nih sis, ternyata dari penjelasan lo tadi nggak semata-mata it's about money ya. Maksudnya nggak semata-mata harga lo yang penting murah, gitu ya. Berarti harga nomor kesekian, yang penting dia punya kompetensi dan dia memiliki kemampuan juga berbahasa Inggris atau komunikasi yang baik, dan dia memiliki how to solve the problem. Gitu ya. Betul. Atau ada kriteria lain? Karena gini loh, kalau menurut gue ya, menurut gue tuh perusahaan bukan nggak mau bayar kok. Apalagi kayak kalau misalkan kita lagi terlibat suatu kasus gitu ya. Dan multinational company itu, ini tanpa gue mendiskreditkan perusahaan lokal nih guys, gitu. Cuman biasanya tingkat compliance kita itu lebih extremely high gitu. Jadi pasti kita mencari partner bisnis juga yang sangat kompeten gitu ya, dan dia punya capability yang sesuai. Jadi it's not about the money gitu. Bagi perusahaan, kalau emang law firm ini bagus dan law firm ini punya kompetensi di bidang industri yang si perusahaan itu mau engage gitu, kita mau bayar harga kok. Gitu. Cuman ya law firmnya juga harus tunjukin capability-nya. Makanya menurut gue penting nih buat lawyer atau buat law firm itu setidaknya di dalam law firm itu ya, bro, dia punya satu keahlian khusus. Spesialisasi. Misalkan kayak law firm ABC and Partner, dia expertise di bidang industri farmasi, it would be tambahan gitu loh, maksudnya tambahan keuntungan buat si law firm itu. Ya kan? Terus kayak misalkan nih law firm DEF and Partner gitu, dia spesialisasi di bidang FMCG gitu, fast moving company gitu ya. Karena biasanya nih perusahaan-perusahaan nanti legal-legalnya tuh kan akan ngobrol kan, yang biasa lah, lawyer kan dunia sempit dong, in-house counsel itu lagi. Biasanya kita tuh suka, lo pakai lawyer, law firmnya apa nih? Gitu. Jadi ada kayak inner circle-nya juga ya? Iya, ada inner circle gitu. Nah tuh dengar tuh teman-teman, dari based on pengalaman seorang in-house counsel di multinational company, ternyata mereka tuh memiliki beberapa kriteria seperti yang disebutkan tadi. Mungkin salah satunya juga ya tidak hanya soal harga, tapi mereka juga bisa membuktikan lah, proven dengan beberapa pengalaman dan track record seperti itu. Jadi ada website, terus ada, karena yang akan melakukan due diligence itu bukan cuma law firm kepada kliennya, bro, tapi juga si klien nih sebagai perusahaan, kita tuh juga punya requirement gitu loh. Jadi si company juga akan melakukan due diligence juga terhadap partner bisnisnya. It will be a good point juga kalau si law firm ini tuh punya fakta integritas juga. Gitu. Terus ada kantornya nggak virtual, ya kan, ada kartu namanya, semuanya jelas lah gitu. I got your point sis. Berarti memang kita perlu well prepare itu ya. Untuk sebuah law firm yang pengen jadi berpartner dengan atau bermitra dengan multinational company. Gitu. Ini nih pertanyaan pamungkas nih. Ada nggak sih sis yang masih lu pengen capai, atau cita-cita lu atau mimpi lu gitu kan? Karena di tengah-tengah pencapaian lu udah sampai sekarang menjadi in-house counsel di 12 negara, lu pegang 12 negara seperti itu kan di perusahaan farmasi, atau lu punya cita-cita pengen jadi direktur di perusahaan multinational company tersebut, atau lu pengen buat yayasan atau dan sebagainya. Apa sih kerinduan lu dan cita-cita lu? Gue tuh adalah orang yang selalu hidup dengan target, bahkan sebelum gue duduk di bangku perkuliahan, bro. Gue tuh men-set up mindset gue, dan gue tahu banget apa yang gue mau itu dari sejak gue SMA. Gitu. Jadi gue udah tahu nih kuliah S1 tuh gue mau harus selesai dalam berapa tahun. Setelah S1 tuh gue
mau jadi apa, atau apa yang mau gue capai, atau apa yang mau gue beli dalam berapa tahun. Itu gue set up, dan biasanya di akhir tahun itu biasanya gue evaluasi. Wow. Nah, jadi pencapaian gue tuh udah sampai mana sih gitu. Nah, gue punya satu mimpi dulu nih sebelum gue jadi yang pegang 12 negara. Sebenarnya target gue yang sekarang ini adalah target gue sebelum umur 40 tahun. Wow. Jadi bahkan sekarang gue udah mencapai itu sebelum umur 35 tahun kan, bro. Fast forward lebih cepat ya berarti ya? Ya thanks God ya. Yeah. Jadi nah sekarang gue set up target baru lagi nih, bro. Gue pingin, kalau sekarang skala gue masih regional, gue pingin di umur sebelum 40 tahun gue memegang lebih banyak lagi cakupan negaranya, mungkin di skala global. Oke, gitu. wow. Dan gue pingin banget sebenarnya. Satu hal yang bikin hati gue sedih nih, bro. Dan gue tuh bahkan bisa sampai nggak tidur. Gue pernah sampai nggak tidur nih mikirin hal ini gitu. Yang bikin gue sedih adalah ketika gue melihat anak-anak yang punya potensi, tapi mereka nggak punya dana, bro, untuk kuliah, untuk pendidikan mereka, untuk sekolah mereka gitu. Gue tuh punya keinginan untuk membantu anak-anak, terutama di daerah perifer ya. Katakanlah di Indonesia bagian pelosok, bagian gitu. terluar juga pelosok. Iya, yang mereka tuh nggak punya akses gitu loh. Maksudnya mereka tuh pingin untuk mereka mau sekolah, mereka punya mimpi untuk membangun area mereka, tapi mereka nggak punya dana. Satu, mereka nggak punya kesempatan, mereka nggak tahu what to do. Dan gue pernah sampai nggak tidur mikirin itu, kayak aduh gue gimana ya bisa bantu mereka gitu. Jadi gue punya beberapa anak asuh, bro. Tapi maksud gue ya untuk pendidikan mereka gitu. Tapi maksud gue untuk membantu orang-orang dan anak-anak yang ada di perifer ini, gue tuh sampai berpikir tangan gue bisa sejauh apa ya untuk membantu mereka. Setuju. Gitu. Itu kerinduan gue. That's why gue dukung lu 2024 jadi Menteri Pendidikan. Lu kasih tuh LPDP atau enggak beasiswa ke orang-orang. Iya nggak? Why not? Kita nggak tahu jalan Tuhan. Betul kan? Why not? Being in house council, why not? Yes. Being a minister, why not? Exactly. Pertanyaan terakhir dari gue. Apa sih sis pesan-pesan yang lu pengen sampaikan ke teman-teman podcast Lawyer Support Lawyer supaya mereka tuh ter-encourage gitu loh. Setidaknya mereka tuh mendapatkan poin yang perlu mereka perjuangkan, yang nggak mesti menjadi in-house counsel apapun di bidang mereka. Apa sih yang pengen lu sampaikan sis? Supaya mereka bisa survive, supaya mereka bisa expert di bidangnya, supaya mereka bisa berkarya seperti itu. Oke nih saran gue ya guys. Jadi lu tuh harus bisa menentukan arah karir lu tuh mau kemana. Lo mau jadi lawyer kah? Lo mau menjadi in-house counsel kah? Lo mau menjadi hakim? Kayak yang tadi Bro Jay bilang lah di awal ya kan. Sebenarnya profesi yang di bidang hukum itu profesinya tuh terbuka luas. Jadi jangan mengecilkan mindset kita. Lulusan hukum itu harus selalu menjadi lawyer, harus selalu bekerja di law firm. Banyak banget pilihan-pilihan, tapi apapun pilihan itu, tentuin dulu nih, kalian tuh karirnya mau ke arah mana, mau menjadi apa. Kemudian dalam meraih itu harus persistence. Dan harus tingkatkan terus skillnya, gitu. Jadi kompetensinya, skillnya gitu. Katakanlah mau menjadi lawyer, katakanlah mau menjadi lawyer di law firm. Lihat tuh requirement-nya apa sih. Perdalami itu, pelajari terus, asah terus skillnya. Harus punya target, bro. Setuju. Kalau nggak tercapai targetnya, tapi jangan berkecil hati, jangan putus asa gitu. Ketika lo ada kemampuan, pasti nanti akan ada kesempatan. Jadi kemampuan dan kesempatan tuh akan bertemu nanti, bro, di saat yang tepat. Intinya adalah kita harus aware juga nih bahwa nggak ada kata nggak bisa. Semua itu bisa. Apapun, kalian mau menjadi apapun itu bisa. Masalahnya lu mau atau enggak. Lu mau bayar harga atau enggak, gitu bro. Oke, point taken sis. Nah, teman-teman Lawyer Support Lawyer, terima kasih sudah mau mendengar podcast kita. Tapi sebagai conclusion dari saya sebagai host dari Lawyer Support Lawyer dengan pembicaraan dengan Sis Ica tadi, bahwa menjadi in-house lawyer sebenarnya kita nggak perlu takut, dan sebenarnya kenapa enggak juga gitu kan, even perempuan maupun laki-laki. Cuma benar tadi yang Sis Ica bilang bahwa kita perlu meningkatkan skill, kompetensi,
dan kita perlu persisten di satu bidang atau spesialisasi. Dan poin yang paling kuat adalah, yang perlu saya pesankan adalah kuasai bahasa Inggris. Dan kita perlu 100% di setiap hal yang kita kerjakan, jangan setengah-setengah. So, buat teman-teman yang ada di luar sana, semoga podcast kita ini, obrolan kita ini berguna buat kalian, dan tetap kalian harus berjuang, karena ketika ada kesempatan maka kita perlu punya kemampuan supaya hal tersebut match, dan itu bisa menjawab persaingan yang begitu ketat dalam era milenial sekarang. Nah, untuk mengakhiri itu, gue punya bingkisan nih sis, dari Lawyer Support Lawyer, dari tim kreatif kita. Seriously? Iya, ini ada bingkisan dari kita. Gile. Buat Gua boleh unboxing dibuka? nih, bro ya. Boleh dong. Kenapa nggak boleh gitu kan? Unboxing. Kasih Why tunjuk, not? kasih tunjuk ke teman-teman. Gue dapet bingkisan guys. Ya, bingkisan ini kita buat dengan sepenuh hati ya. Dan ini merupakan Ini karya kita 100% juga nih berarti ya lu menaruh effort di sini ya. Betul. Karena lagi-lagi sis, gue pengen speak up terhadap teman-teman yang lain gitu loh di luar sana, bahwa lawyer itu wajib mensupport sesama lawyer. Nih, ini di belakangnya seperti ini. Wow. Follow kita ya guys. Dan follow kita ya. Bener juga seperti yang Sis Ica bilang tadi, Lawyer Support Lawyer dengan akun Spotify atau podcastnya di Lawyer Support Lawyer, Instagramnya Lawyer Support Lawyer, dan YouTube-nya Uji Suara TV. Oke, sekian Thank you Lawyer banget. Support Lawyer sekarang. Thank you Sis. Thank you bro. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.